sore Pak Greg dan teman-teman. Saya Sisya Citrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Dalam pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan mengenai kesesatan dalam berpikir ilmiah dalam bentuk video reaction. Berikut ini penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsinya. Deskripsinya yaitu salah satu jalan untuk dapat menemukan kesimpulan yang tepat dan benar bisa dilakukan dengan menyusun pola penalaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip penalaran yang tepat. Selain itu, terdapat juga cara lain untuk menemukan kesimpulan yang tepat dengan cara menghindari pola penalaran yang sesat. Hal semacam ini dinamakan dengan kesesatan atau fallacy. Dalam penalaran ilmiah sebagai bagian dalam pembahasan tentang logika. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan pembelajaran ini adalah mengarah pada pengertian, klasifikasi, kesesatan bahasa, dan kesesatan relevansi. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan sesat pikir. Dalam sesat pikir ini ada pengertiannya. Kesesatan merupakan kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir yang dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahan relevansi. Kesesatan juga bagian dari logika yang dikenal juga sebagai fallacia atau fallacy. Kesesatan juga terjadi karena dua hal. Untuk yang pertama, ketidaktepatan bahasa dengan pemilihan terminologi yang salah, dan yang kedua, ketidaktepatan relevansi dengan pemilihan premis yang tidak tepat. Menurut psikolog dan ahli filsafat John Dewey mengidentifikasi beberapa kesesatan yang pada akhirnya terwujud dalam perilaku yang juga sesat. Beberapa kesesatan itu antara lain kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Untuk yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Untuk yang ketiga, kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif atau bisa saja terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu, atau sumber tertentu. Subjek yang terkolonisasi oleh keyakinan-keyakinan sesat pada akhirnya kehilangan kemampuan jarak, kemampuan yang memungkinkan subjek tidak begitu saja tunduk pada dorongan-dorongan instinktual irasional. Maka dari itu, perlu latihan berpikir dengan sasaran utama membantu subjek untuk menyadari kemungkinan adanya keyakinan-keyakinan semu dalam pikirannya. Untuk yang keempat, klasifikasi kesesatan berpikir. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Kesesatan berpikir dapat dibagi menjadi dua macam, antara lain kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal merupakan kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sempurna. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Untuk yang kesesatan material itu adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi penalaran. Kesesatan ini terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dan bisa terjadi karena tidak adanya suatu hubungan yang logis. Maka dari itu, walaupun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya, sehingga dapat diartikan dalam ketidakcermatan untuk menentukan kata atau kalimat dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Untuk yang kelima, kesesatan bahasa. Dalam setiap kata bahasa pasti memiliki arti yang mempunyai makna tersendiri. Berikut ini beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa. Untuk yang pertama, kesesatan aksentuasi. Kesesatan ini pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberikan tekanan. Ada dua kesesatan aksentuasi antara lain kesesatan
aksentuasi verbal dan nonverbal. Yang kedua yaitu kesesatan ekuivokasi, merupakan kesesatan yang disebabkan karena satu kata yang mempunyai lebih dari satu arti. Dalam kesesatan ekuivokasi ini ada dua juga, ekuivokasi verbal dan ekuivokasi nonverbal. Ekuivokasi verbal yaitu kesesatan ekuivokasi yang terjadi pada pembicaraan di mana bunyi yang sama disalahartikan menjadi dua maksud yang berbeda. Untuk yang ekuivokasi nonverbal itu melalui contoh saja seperti bergandengan dengan sesama jenis pasti homo. Terus untuk kesesatan yang amfiboli itu merupakan kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Yang terakhir yaitu kesesatan metaforis, merupakan kesesatan yang terjadi karena pencampur adukan arti kiasan dan arti sebenarnya. Jadi lebih tepatnya terdapat unsur persamaan sekaligus perbedaan antara kedua arti tersebut. Untuk poin yang ke-6 yaitu terakhir kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi ini merupakan sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah pada kondisi pribadi dan karakteristik pribadi seseorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Kesesatan relevansi ini terdiri dari banyak hal dan saya akan menyebutkan hanya 3 saja. Untuk yang pertama, argumentum ad hominem pertama, merupakan argumen yang diarahkan untuk menyerang manusianya secara langsung. Untuk yang kedua, argumentum ad hominem kedua, argumen ini menitik beratkan pada hubungan yang ada di antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Untuk yang ketiga, argumentum ad baculum, sebuah argumen ini merupakan ancaman yang merupakan pernyataan atau keadaan yang mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak membawa akibat yang tidak diinginkan. Dan kesesatan relevansi yang terakhir yaitu argumentum ad populum. Argumen ini dibuat untuk menghasut massa, rakyat, kelompok untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatar belakangi suatu usul atau program demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.